普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi Siang Sece. Sebelum kita mulai Sinfasyang, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu ya, Kanten. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信言行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Manusia tersucikan, semoga dunia aman dan bebas dari bencana. Kanten, Siang Sece. Selamat pagi, Siang Sece. Hari ini kita ketemu kembali di Sinfasyang pada pagi hari ini. Kanten, Sangren Kaise, Kanten tim Sinfasyang yang sudah mengemas ya setiap Sinfasyang dengan sangat luar biasa sekali. Kanten juga kepada Siang Sece yang setiap hari, setiap pagi setia ya untuk mengikuti Sinfasyang, untuk menghirup harumnya Dharma setiap pagi ya Siang Sece ya. Kanten juga kepada mitra bajik saya, Sufei Sece. Apakah sudah bisa menyapa Sufei Sece? 感恩Juni师姐，ya, 感恩上人开示，感恩kepada tim Sin Fasyang dan juga 感恩 kepada师兄师姐 semua
Ya, seperti yang Juni Setia bilang ya, pagi ini setia bersama dengan kita mendengarkan ya harumnya Dharma, menyerap harumnya Dharma. Semoga dari episode hari ini kita semua mendapatkan lagi pencerahan ya, lebih memahami lagi Sutra Teratai ini, ajaran Sang Buddha dari episode ini. Baik, silakan Juni Setia melanjutkan. Ya, Kan Eun, Supaya Suci. Ya, kita hari ini masih di bab ke-17, pembedaan jasa kebajikan, episode 1574 ya. Kita sudah masuk ke episode 1574, yaitu memberi manfaat pada para makhluk dengan perbuatan baik yang tak terhingga. Kita mulai dengan intisari pertama ya, Suci. Catatan tangan. Pandai dalam mendorong kebajikan, menakjubkan untuk memberi manfaat pada para makhluk, agar mereka memperoleh manfaat dharma dan tidak memunculkan pemikiran jemu. Kebajikan ini dapat memberi manfaat bagi semua makhluk. Artinya, memberi manfaat pada para makhluk dengan perbuatan baik yang tak terhingga. Next saja. Ya, intisari yang pertama, Sang Buddha datang ke dunia adalah demi satu tujuan utama, yaitu membabarkan Dharma pada setiap kehidupan tanpa terputus. Tekad, integritas, dan ikrar batinnya melatih diri pada setiap kehidupan, tidak mencari kedamaian dan kesenangan untuk diri sendiri, hanya demi semua makhluk dapat terbebas dari penderitaan. Melatih diri terletak pada pembinaan di dalam diri dan mempraktekannya di tengah orang banyak. Karena membawa manfaat bagi semua makhluk, makanya dapat menyempurnakan kebajikan, menakjubkan. Sang Buddha membabarkan Dharma, berharap setiap orang dapat memperoleh manfaat bajik dari Dharma. Dalam setiap kehidupannya, terus berada di tengah orang banyak, tidak memunculkan pemikiran jemu, dan sama sekali tidak pernah terpikir untuk berhenti, tidak lain terus memberikan kebajikan, mengajarkan kebajikan dan mempraktekkan kebajikan. Demikian terus memberi manfaat pada para makhluk demi perbuatan baik yang tak terhingga. Jadi kebajikan menakjubkan yang dimiliki Sang Buddha adalah akumulasi dari kehidupan ke kehidupannya yang terus berada di tengah orang banyak, bersumbangsi tanpa pamrih. Ya, sesungguhnya kita sangat beruntung ya, kita setiap hari bisa mendengarkan Dharma dari kehidupan Sang Buddha. Sang Buddha juga sudah selalu tujuannya adalah untuk membabarkan Dharma dan dari setiap kehidupan dan tidak terputus ya, Sisyong Suci. Tekad yang sangat luar biasa sekali dan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi memikirkan kepentingan orang lain. Jadi Sisyong Suci, di sini kita juga melihat Master ya, juga hadir di tengah-tengah kita, setiap hari membabarkan Dharma kepada kita, murid-muridnya. Berharap kita selalu bisa melatih diri setiap hari dan mempraktekkannya di tengah orang banyak. Master selalu mengingatkan kita tidak memikirkan diri sendiri ya, ya. Dan di poin ini juga kita bisa membaca tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri hingga melupakan kepentingan orang lain. Jadi kita berharap kita bisa memikirkan kepentingan orang lain juga ya, Sisyong Suci ya, selain daripada kepentingan dari kita sendiri. Nah, kepentingan sendiri, kita sangat beruntung ya, Sisyong Suci. Master bukan hanya membabarkan Dharma kepada kita, tetapi Master juga menciptakan satu dunia ya, tempat kita bersumbangsi, Sisyong Suci. Ya, jadi menciptakan dunia suci di mana kita bisa bersumbangsi. Selain itu kita bisa lebih mengenal Dharma, kemudian juga bisa mempraktekkan Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan saja di dunia suci. Ya, jadi apa yang dibabarkan Master bisa kita terapkan, bisa kita jalankan, bisa kita praktekkan di dunia yang sudah diciptakan Master, yaitu dunia suci ya, suci. Selain daripada kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita sudah ada tempatnya, kita sudah ada wadahnya untuk apa? Untuk kita bersumbangsi di sana ya, suci ya. Ya,
kita mempraktekkan sehari-hari, dunia di mana kita bisa bersumbangsi, dunia di mana kita bisa membantu lebih banyak orang. Mungkin kita punya tekad untuk membantu banyak orang yang sesiang saja ya, membantu di tengah-tengah orang banyak. Tetapi kita tidak memiliki kemampuan itu. Nah, dengan adanya master, dengan adanya Dharma dari master dan dengan adanya dunia yang diciptakan master ini, kita bisa menolong lebih banyak orang lagi. Kita bisa menjadi perpanjangan tangan ya dari seti ke orang yang membutuhkan. Jadi master sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan manfaat kepada makhluk dengan perbuatan baik yang tidak terhingga ya, sesiang ya. Jadi kita sudah sangat beruntung dari master sudah memberikan kita kesempatan dan sudah memberikan kita kesempatan untuk mendengar dharma, kemudian memberikan kita kesempatan untuk mempraktekkannya secara langsung ya, ya. Kan gitu pemahaman saya ya, begitu pemahaman saya tentang poin yang pertama ini. Kan sesiang saja. Silakan supaya saja. Baik, Kanen Juni Sicie, kita lanjutkan ke naskah sutra. Di hadapan setiap Buddha, mereka menggantungkan panji kejayaan pada tiang berhiaskan permata. Juga menyanyikan puluhan juta syair untuk memuji para Tathagata. Segala hal demikian belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar tentang usia Buddha yang tak terhingga. Semuanya dipenuhi dengan perasaan sukacita. Sutra Teratai bab 17 pembedaan jasa kebajikan. Next, poin kedua. Secara menyeluruh di hadapan setiap Buddha, di atas tiang berhiasan permata digantungkan panji kejayaan yang menakjubkan. Para bodhisattva juga memuji para Buddha dalam bentuk syair. Bodhisattva Maitreya menggunakan syair demikian, menyanyikannya untuk memberi pujian, melakukannya di hadapan setiap Buddha. Kondisinya bukan hanya terdengar suara yang halus dan menakjubkan, tetapi apa yang tampak? Kondisinya sangat indah. Dalam kondisi yang dideskripsikan oleh Buddha, banyak bodhisattva datang dari jauh, dan setiap bodhisattva dipenuhi oleh kebajikan menakjubkan. Terutama para dewa datang menaburkan bunga dan menampakkan 6 tanda keistimewaan. Kondisi ini membuat orang merasa sangat indah. Mendengar dharma yang demikian indah dan menakjubkan, berpadunya prinsip dengan fenomena, seharum awan dari asap dupa dan embun manis. Hal-hal demikian adalah belum pernah terjadi sebelumnya. Kita harus mendengarkan dharma sejati. Setelah mendengar haruslah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Barulah benar-benar mendengar dharma. Nah, sesiung suci kita sudah tahu ya, sejak mendengar ceramah master tentang Sutra Teratai ini, kita baru paham ya bahwa segala yang digambarkan di dalam sutra tentang permata, tentang panji, itu semuanya sebenarnya adalah melambangkan dharma. Melambangkan apa yang dipraktekkan oleh para Buddha dan Bodhisattva, sehingga bisa mencapai tingkatan Bodhisattva dan Buddha. Ya, di sini Bodhisattva Maitreya terus memuji ya dengan syair tentang kebajikan menakjubkan dari para Buddha dan Bodhisattva. Nah, di sini ada disampaikan tentang 6 tanda keistimewaan. Kita sudah tahu ya di bab pembukaan dari Sutra Teratai ini sudah dijelaskan tentang adanya 6 tanda istimewa ini, dan ini adalah merupakan sebuah syarat ya, sebuah syarat bagi para Buddha yang hendak membabarkan Sutra Teratai. 6 tanda istimewa ini ya kita coba ulang kembali ya. Itu pertama adalah ajaran pembuka, yaitu Sutra Makna Tanpa Batas. Jadi sebelum membabarkan Sutra Teratai, Sang Buddha sudah membabarkan terlebih dahulu Sutra Makna Tanpa Batas. Setelah membabarkan, Sang Buddha tidak bangkit dari duduknya, tetapi Sang Buddha memasuki samadhi. Ini adalah tanda istimewa kedua. Nah, pada saat itu turun hujan bebungaan dari langit, kemudian bumi bergetar. Ya,
Dan perasaan sukacita. Perasaan sukacita ini adalah perasaan sukacita yang muncul dari dalam batin dari para hadirin ya. Nah, setelah itu memancarkan cahaya putih dari tengah alisnya. Sang Buddha memancarkan cahaya putih ya. Enam tanda istimewa ini adalah aturan yang merupakan aturan dalam memberi pengajaran bagi para Buddha dari 10 penjuru dan 3 masa ketika ingin membabarkan sutra teratai. Jadi kita dari sini ya, Sisyong Seci, tentu kita bisa merasakan ya betapa istimewanya sutra teratai ini. Nah, tidak mudah untuk bisa mendapatkannya ya. Di zaman sekarang ini mungkin dengan melalui kemajuan teknologi ya, YouTube dan segalanya kita bisa mendengarkan. Tapi untuk benar-benar bisa memahami, kita butuh seorang guru yang bisa dengan begitu bersabar menjelaskan kepada kita satu persatu. Nah, Sisyong Seci, bisa mendengarkan sutra teratai itu adalah sebuah jalinan jodoh yang luar biasa. Tetapi untuk bisa memahaminya kita memang butuh usaha keras, butuh keteguhan. Jadi oleh karena itu, nah di sini Master mengingatkan kita kembali. Yang kita harus dengar adalah dharma yang sejati. Ya, bukan dharma yang kita katakan hanya asal-asalan saja disampaikan ya. Nah, setelah mendengar dharma sejati ini kita harus terapkan dalam kehidupan kita, baru ini namanya benar-benar mendengar dharma. Ya, ini adalah baru bisa mendapatkan manfaat dari dharma itu. Inilah poin yang saya dapatkan ya dari poin kedua. Silakan Juni Seci melanjutkan. Baik, Kan En Secie. Ya, kita lanjutkan ke poin ketiga. Banyak bodhisattva yang sangat bersukacita mengetahui Buddha muncul di dunia manusia. Meskipun menyesuaikan dengan hukum di dunia manusia menunjukkan kemoksaan pada usia 80, namun usia Buddha adalah tidak terhingga. Jiwa kebijaksanaannya tidak terhingga dari kehidupan ke kehidupan. Tidak hanya Maitreya saja yang sukacita. Seluruh orang yang hadir pada persamuhan sutra teratai juga bersukacita mendengar usia Buddha yang begitu panjang. Usia dari jiwa kebijaksanaan Buddha ada sedemikian panjangnya. Mereka sadar akan kebajikan menakjubkan dari Buddha, yakni yang pertama adalah kebajikan dari kesempurnaan benih sebab, yang kedua kebajikan dari kesempurnaan buah balasan, yang ketiga adalah kebajikan dari kesempurnaan perbuatan berbudi luhur, baik budi guru, orang tua, dan para makhluk. Orang-orang bijak merenungkan 3 kebajikan sempurna dari Tathagata. Secara mendalam memunculkan perasaan sayang dan hormati. Semua hadirin memunculkan perasaan sukacita dalam hati mereka. Para makhluk harus menghormati orang yang mewariskan Dharma, harus menghormati 3 permata, Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya. Boleh di next kan Seci? Ada catatan teman dia. Nama Buddha terdengar di seluruh 10 penjuru. Secara luas memberikan manfaat kepada para makhluk, membuat semuanya memiliki akar kebajikan, membantu mereka membangkitkan tekad tiada tara. Baik, Sisyong Seci. Ya, tadi kita boleh sebelumnya dulu Seci yang di poin ketiga. Host Kan En. Ya, di sini kita melihat ya bahwasanya kita sudah diberi kesempatan yang Sisyong Seci. Memang usia Buddha tidak terhingga ya, itu kita sangat bersukacita sekali mendengarnya, tapi kita dengan kita sebagai manusia harus menggenggam kesempatan ini ya, karena Master selalu berpesan untuk selalu menggenggam kesempatan untuk belajar ya Sisyong Seci ya. Kita sudah berkesempatan untuk menjadi manusia, jadi kita ada kesempatan untuk apa? Untuk mendengarkan Dharma sejati ya Sisyong Seci ya. Jadi harus menggenggam kesempatan dan melakukan mempraktekkan di tengah masyarakat ya Sisyong Seci ya. Jadi tadi ada di intisari ini di poin ketiga kita melihat
Buddha ada sedemikian panjangnya. Mereka sadar akan kebajikan menakjubkan dari Buddha, yakni yang pertama adalah kebajikan dari kesempurnaan benih sebab. Yang kedua, kebajikan dari kesempurnaan buah balasan. Kemudian yang ketiga adalah kebajikan dari kesempurnaan perbuatan berbudi luhur. Ya, yang suci. Jadi ini kita 3 kebajikan sempurna dari Tathagata ini sebaiknya kita renungkan dengan sungguh-sungguh ya, yang suci ya. Bukan hanya benih yang sempurna, tetapi balasannya juga sempurna. Ya, yang suci. Jadi kita harus menanam benih yang baik ya, yang suci ya, agar apa yang kita dapatkan itu juga baik ya, yang suci. Nah, Buddha juga yang ketiga adalah kebajikan dari kesempurnaan perbuatan berbudi luhur ya. Buddha juga berpesan baik budi guru, orang tua dan para makhluk ya. Jadi Buddha sendiri saja juga membalas budi dari orang tua ya, budi dari para makhluk. Nah, pada saat yang sama juga membimbing untuk menghargai kehidupan benda juga ya, yang suci ya. Jadi kita mendengarkan semua ini, kita sangat sukacita sekali, yang suci. Jadi kita harus menggenggam kesempatan ini untuk bisa mempraktekkan kebajikan-kebajikan ini ya, yang suci ya. Ini pemahaman saya di poin ketiga. Kan yang suci. Silakan supaya suci. Baik, kanan Juni Suci. Poin keempat, nama Buddha tersebar dan terdengar pada 10 penjuru. Secara luas memberikan manfaat pada semua makhluk. Begitu mendengar nama Buddha, hati akan timbul kebaikan dan sukacita. Inilah yang memberi manfaat pada semua makhluk. Membuat semua makhluk dilengkapi dengan akar kebajikan, guna membantu semuanya dalam membangkitkan tekad dan mencapai pencerahan tiada tara. Ketika kebajikan dari 3 karma, tubuh, ucapan, dan pikiran adalah kokoh tak tercabutkan, ini dinamakan akar. Sungguh mudah membangkitkan tekad, tetapi sulit untuk mempertahankannya. Harus membina hati untuk mempertahankannya. Dengan demikian, agar kebajikan akan mendalam. Kemudian kebajikan dapat melahirkan buah menakjubkan dan memunculkan lebih banyak kebajikan. Makanya dinamakan akar. Para bodhisattva rela mengorbankan jiwa untuk menanam segala akar kebajikan. Nah, Sisyong Suci, di poin ini kita semua, kita tidak bicara tentang mendengar nama Buddha dulu ya. Ketika kita mendengar tentang Seci, kemudian kita melihat apa yang insan Seci lakukan, kita sudah timbul satu niat. Betul nggak? Saya rasa Sisyong Suci semua kalau mengingat kembali ya, awal mulanya memilih untuk bergabung di dalam barisan insan Seci, tentu diawali dengan adanya satu niat. Kita melihat dan mendengar apa yang dilakukan insan Seci, timbul satu niat untuk berbuat kebajikan. Kemudian kita masuk dan kita juga mempraktekkan. Ini adalah kita sudah menanamkan akar kita untuk lebih ke dalam lagi. Saat muncul akar itu ada tetapi belum mendalam. Tapi setelah kita mulai masuk dan mempraktekkan, maka akar kebajikan kita ini sudah semakin mendalam. Tetapi di sini disampaikan terus bahwa untuk bisa mempertahankan tekad itu adalah sangat sulit. Oleh karena itu kita butuh ya guru dan butuh dharma yang terus mendampingi kita di dalam perjalanan kita. Nah, Sisyong Suci tadi juga di pertengahan Master ada menjelaskan tentang 4 penerapan ya. Nah, Master memberi contoh tentang apa yang diterapkan oleh guru dan murid di Universitas Jurusan Ilmu dan Teknologi Seci. Saat mendengar itu saya merenungkan, apakah kita di Seci juga ada menerapkan 4 penerapan ini? Nah, kalau saya pikir-pikir, nanti Sisyong Suci boleh merevisi ya atau memberi masukan kalau merasa apa yang saya sendiri rasakan dan pahami ini adalah kurang tepat, silakan ya nanti diperbaiki ya. Nah, di dalam Seci kita sudah masuk. Kita sudah tahu
Nah, sekarang apakah kita ada menerapkan ini? Sebenarnya tanpa kita sadari kita menerapkan ya 4 penerapan ini. Contohnya sebagai seorang ketua Heci atau Huai atau Sieli. Di dalam komunitas kita berusaha melihat siapa yang memiliki potensi apa. Siapa yang memiliki kemampuan apa, kemudian kita melakukan pendekatan. Kita berusaha untuk membangkitkan ya ketertarikan mereka, membangkitkan tekad mereka untuk apa? Untuk maju selangkah lagi, berani memikul tanggung jawab sebuah tugas misi di dalam Seci. Nah, itu adalah penerapan pertama, Dharma dari kehangatan, karena kita berusaha mendekati, kita berusaha membangkitkan tekad mereka. Kemudian setelah mereka bersedia mengambil tanggung jawab, nah itu adalah Dharma dari titik puncak. Ya, setelah bersedia mengambil sebuah tanggung jawab, itu adalah Dharma dari titik puncak. Ya, ini yang saya renungkan ya, penerapan kedua. Nah, di dalam menjalankan tugas tentu tidak mudah. Banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kita temukan, yang dihadapi oleh kita punya fungsionaris ya di dalam komunitas kita. Tetapi bagaimana kita mendampingi mereka untuk bisa melampaui, untuk bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan tersebut. Itu adalah Dharma dari kesabaran. Tidak mudah ya, Sesyong Seci. Saya mencontohkan di dalam melakukan satu kegiatan saja. Ada begitu banyak bagian korbit-korbit kegiatan yang terlibat dari masing-masing Heci yang kita ajak untuk terlibat misalnya. Seperti kemarin kita melakukan hasil kegiatan membuat acara vegan cooking competition. Kita hanya mengambil 12 peserta. Ya, 12 peserta dari 12 Heci. Tetapi harus melibatkan semua korbit kegiatan. Nah, ada korbit kegiatan yang dia berani menerima tanggung jawab, tapi dia tidak memahami apa yang harus dia kerjakan. Nah, di sanalah tugas kita. Kesabaran kita diuji. Dan juga kesabaran dari mereka yang menerima tanggung jawab itu. Mereka dengan adanya kesabaran dari dua pihak, akhirnya tugas dari bagian korbit itu berhasil dia jalani. Nah, pada saat acara berlangsung, bagaimana kita berusaha untuk memadukan setiap bagian itu agar mereka bisa kerjasama. Itu menurut saya adalah penerapan dari Dharma tingkat duniawi tertinggi. Karena kita harus memadukan korbit ini dengan korbit itu, bagian ini dengan bagian itu. Bagaimana supaya mereka bisa bekerja sama agar acara bisa berjalan dengan lancar, tidak timbul masalah-masalah yang tidak diinginkan, memperkecil segala masalah. Nah, itu yang saya rasakan ya. Jadi sebenarnya apa yang kita dengar terasa sangat sulit untuk dipahami, tetapi kalau kita linkkan dengan apa yang kita terapkan di dalam Seci, dalam saat kita menjalankan tugas kita, misi kita, nah kita bisa lebih mudah memahami. Jadi inilah yang saya rasakan ya. Nah inilah saat kita juga menerapkan 4 penerapan ini, kita sedang memperkokoh akar kebajikan kita ya, agar bisa tumbuh seperti yang tadi Master berikan contoh ya, sebuah pohon kalau akarnya kuat maka dia akan tumbuh dengan subur dan buahnya akan banyak. Nah, itulah sebenarnya tugas tanggung jawab kita dalam kehidupan ini. Seperti itu yang saya dapatkan. Oke, silakan Juni Seci melanjutkan. Juni Seci belum buka mic. Ya, Kan En supaya Seci. Kita lanjut ke poin kelima. Syair ini menjelaskan kalau para dewa memberikan persembahan dengan 6 tanda istimewa. Para dewa menaburkan bunga, wewangian, benda berharga, jubah surgawi sebelum Buddha membabarkan sutra teratai. Tanda istimewa dari sutra makna tanpa batas. Setelah selesai membabarkan, memancarkan cahaya, sehingga para dewa memberikan persembahan 6 tanda istimewa. Para bodhisattva melalui penerapan kendaraan besar memberikan persembahan dharma dan memberikan manfaat. Menggambarkan bodhisattva mempraktekkan ajaran kendaraan besar, membangkitkan ikrar agung, kemudian tekun menjalankan penerapan pembinaan diri, dan juga mempraktekkan dengan tindakan nyata, memberi persembahan dengan
Dharma, memberi manfaat kepada banyak orang. Inilah syair dari Maitreya, arti dari syair. Syair selanjutnya sebagai kesimpulan kalau semua bersuka cita. Bodhisattva Maitreya akan menjadi Buddha pada kemudian hari yang akan memikul tanggung jawab sehingga menggunakan syair ini untuk memuji Buddha dan persamuhan ini. Pembedaan jasa kebajikan, memberi pujian sifat luhur para bodhisattva dan lainnya. Ya, kangen ya, Sesyong Sejie. Ini intisari kelima. Mungkin nanti Sesyong Sejie bisa membantu untuk apa ya? Untuk sharing ya, poin kelima ini ya. Kangen. Baik, kita masuk ke sharing ya, Supaya Sejie. Ya, Juni Suci. Ya. Baik, Sesyong Sejie yang mau sharing sudah bisa raise hand. Ada Vivi Liang Sejie. Silakan Vivi Liang Sejie. Vivi Liang Sejie. Tidak bisa unmute. Cảm ơn San Rừng Khai Sứ, cảm ơn Sư Siông Sư Chế, cảm ơn Su Phây dan Rudiana ya. Oke. Naskah Sutra. Di hadapan setiap Buddha, mereka menggantungkan panji kejayaan pada tiang yang berhiaskan permata. Juga menyanyikan puluhan juta syair untuk memuji para Tathagata. Segala hal demikian belum pernah terjadi sebelumnya. Mendengar tentang usia Buddha yang tak terhingga, semuanya dipenuhi dengan perasaan sukacita. Secara menyeluruh, di hadapan Buddha, di atas tiang yang berhias permata digantungkan panji kejayaan yang menakjubkan. Dan para bodhisattva juga memuji para Buddha dalam bentuk syair. Mendengar dharma yang demikian indah dan menakjubkan, berpadunya prinsip dengan fenomena seharum awan dari asap dupa atau embun manis, hal-hal demikian belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan mendengar kalau usia dari jiwa kebijaksanaan Buddha ada sedemikian panjangnya, mereka sadar akan kebajikan yang menakjubkan dari Buddha. Dan juga kebajikan Buddha yang sempurna ini ada 3, yaitu kebajikan dari kesempurnaan benih sebab, dan kebajikan dari kesempurnaan buah balasan, dan kebajikan dari kesempurnaan perbuatan yang berbudi luhur. Orang-orang bijak merenungkan 3 kebajikan sempurna dari Tathagata dan memunculkan perasaan sayang dan hormat. Semua hadirin memunculkan perasaan sukacita dalam hati mereka. Dalam bab pembedaan jasa kebajikan, ini menampakkan pengetahuan dan pandangan Buddha, yaitu membuka, menunjukkan, memahami, dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Kebajikan Buddha yang menakjubkan ini sempurna. Dan kebajikan dari kesempurnaan benih sebab dan menghasilkan kesempurnaan buah balasan, ini semuanya disebut dengan sebutir benih yang mengandung selautan buah. Dan juga Buddha memberikan kebajikan, mengajarkan kebajikan dan mempraktekkan kebajikan. Ini memberi manfaat kepada para makhluk. Inilah kebajikan yang menakjubkan dari seluruh pencapaian Buddha. Jika kita tidak menyadarkan diri pada kehidupan ini, kita tidak tahu harus menanti hingga kelahiran keberapa barulah kita memperoleh kesempatan untuk tersadarkan. Dan sekarang naskah sutra yang kedua. Nama Buddha terdengar di seluruh 10 penjuru.
secara luas memberikan manfaat kepada para makhluk, membuat semuanya memiliki akar kebajikan, membantu mereka membangkitkan tekad yang tiada tara. Dan juga dengan semua makhluk yang telah memiliki akar kebajikan, guna membantu semuanya dalam membangkitkan tekad untuk mencapai pencerahan yang tiada tara. Dan kebajikan dari 3 karma, yaitu tubuh, ucapan, dan pikiran ini tak tercabutkan. Inilah akar, dan kebajikan dapat melahirkan buah yang menakjubkan dan memunculkan lebih banyak kebajikan. Ini juga akar kebajikan. Para bodhisattva rela mengorbankan jiwa untuk menanam segala akar kebajikan. Cảm ơn sư siêu sư chị. Baik, kan ơn Phi Phi Liang Sejie sudah setiap hari ya merangkum sinfas yang ini ya, apa ya, Phi Phi Liang Sejie kan ơn ya. Tadi ya dengan akar yang kuat ya, Sesiong Sejie ya, baru kita bisa berani untuk membangkitkan tekad kita. Jadi kita memang dari pelatihan diri, dari setiap kegiatan kita juga pasti ada pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Nah, disitulah kita bisa memperkuat akar kita ya, Sesiong Sejie ya. Baik, tadi ada Jangka Wijaya Sesiong ya, Johnny Sesiong ya, yang raise hand, silakan Johnny Sesiong. Kan ơn. Johnny Sesiong tadi ada raise hand ya. Baik, atau ada Sesiong Sejie yang lain yang mau sharing? Oke, Cie, kalau tidak ada yang mau sharing, Ya. kita masukin kuis dulu aja ya, Cie. Oke, boleh ya. Kita ke kuis dulu. Baik, kita mulai ya kuisnya ya, Sejie ya. Ya. Baik. Cara menjawab kuis seperti biasa ya, Sesiong Sejie, siap-siap ya. Jawaban diketik di chat room, everyone. Format jawaban, nomor soal, kemudian jawaban. Contoh jawaban 1D atau 2A kan ơn ya. Siap-siap ya Sesiong Sejie untuk menjawab kuis. Kuis pertama, apa tujuan utama Sang Buddha datang ke dunia? A. Untuk mencari kedamaian dan kegembiraan bagi dirinya sendiri. Kemudian yang B. Untuk mengakumulasikan kekayaan. C. Untuk membabarkan dharma. D. Untuk beristirahat dan menjauhi orang banyak. E. Untuk menguasai dunia. Sesiong Sejie. Ya, ini gampang sekali ya. Oke, kita lihat lagi. Ya, sudah di close ya, Sesiong Sejie kan ơn. Ya, tujuannya adalah C. Untuk membabarkan dharma. Next Sejie. Oke, kuis nomor 2. Apa yang dimaksud dengan kebajikan menakjubkan? A. Kebajikan yang dicapai dengan cara cepat. B. Kebajikan yang dilakukan untuk memperoleh pujian. C. Kebajikan yang dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan. D. Kebajikan yang hanya bermanfaat bagi diri sendiri. E. Kebajikan yang dilakukan tanpa pamrih untuk memberi manfaat pada makhluk hidup. Nah, silakan Sesiong Sejie segera menjawab. Apa yang dimaksud dengan Oke, sudah di close. Jawaban yang benar adalah E. Kebajikan yang dilakukan tanpa pamrih untuk memberi manfaat pada makhluk hidup. Silakan Juni Sejie. Baik, kita masuk ke kuis ketiga. Mengapa penting bagi para makhluk untuk mendengarkan dan menghayati dharma dengan tulus hati? A. Agar dapat memperoleh kekayaan. B. Agar dapat menjadi terkenal. C. Agar dapat menjadi pemimpin. D. Agar dapat terbebas dari penderitaan. E. Agar dapat menguasai dunia. Mengapa penting ya Sesiong Sejie mendengarkan dan menghayati dharma dengan tulus hati? Baik. Ya, sudah di close. Ya, jawabannya adalah D. Agar dapat terbebas dari penderitaan. Baik, silakan supaya Sejie.
Baik, kuis nomor 4. Apa yang digambarkan oleh Bodhisattva Maitreya dalam syairnya untuk memuji Sang Buddha? A. Keagungan dan keindahan. B. Kebijaksanaan dan pengetahuan. C. Keberanian dan kekuatan. D. Kasih sayang dan cinta. E. Ketenangan dan kedamaian. Silakan Sesyum Seci segera menjawab. Apa yang digambarkan ya oleh Bodhisattva Maitreya di dalam syairnya untuk memuji Sang Buddha? Ya, saya lihat ada dua jawaban ini yang di Ya. oh ada 3, ada yang memberi jawaban di E. B. Ada A, B, dan E. Oke, sudah di close. Nah, jawaban yang benar adalah A, keagungan dan keindahan. Ya, dari kebajikan yang menakjubkan dari Sang Buddha. Oke, silakan Juni Sece. Ya, kita masuk ke kuis kelima. Apa yang harus dilakukan oleh para makhluk setelah mendengarkan Dharma untuk benar-benar menghayatinya? A. Menghafalkan sutra. B. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. C. Mengajarkan Dharma kepada orang lain. D. Melakukan ritual keagamaan. E. Mendiskusikan Dharma dengan guru. Apa yang harus dilakukan oleh para makhluk setelah mendengarkan Dharma untuk benar-benar menghayatinya? Oke, sudah di close ya, Sesyong Sece. Ya. Jawabannya adalah B, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, Sesyong Sece ya. Bersumbangsi ya, Sesyong Sece. Oke, next Sece. Baik, kuis nomor 6. Apa tujuan utama dari 4 ikrar agung yang dibangkitkan oleh para bodhisattva? A. Untuk mencapai kebuddhaan secepat mungkin. B. Untuk menciptakan dunia yang penuh kedamaian. C. Untuk mendapatkan kekuatan supranatural. D. Untuk mempelajari semua ajaran Buddha. E. Untuk menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan. Nah, yang tepat yang mana ini? Apa tujuan utama? Oke, sudah di close. Jawaban yang benar adalah E, untuk menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan ya. Inilah para bodhisattva ya yang datang karena tidak tega ya melihat para makhluk menderita. Nah, juga tadi di dalam ceramah Master di dalam episode ini ada disampaikan bahwa para bodhisattva rela mengorbankan jiwa untuk menanam segala akar kebajikan. Ya, artinya adalah untuk menumbuhkan akar kebajikan para makhluk. Kenapa harus menumbuhkan akar kebajikan dari para makhluk? Karena dengan adanya akar kebajikan, adanya perbuatan baik, adanya tekad membina diri, barulah para makhluk bisa terlepas dari penderitaan. Oke. Kan semua Sesyong Sece yang sudah ikut ya menjawab kuis ini. Nah, sambil menunggu pengumuman pemenang kuis, kami persilakan apakah ada Sesyong Sece yang ingin sharing tentang kesan batin yang didapat dari episode ini 1574. Ya. Silakan. Yuk, silakan Sesyong Sece. Gunawati Sece. Silakan Gunawati Sece, Kan Sece. Selamat pagi, Sufei dan Juni Sece. Kan Sang Ren Kaise. Selamat pagi, Sesyong Secemen. Salam sehat ya untuk kita semua. Sehingga setiap hari bisa meluangkan waktu ya untuk sama-sama ya menghirup harumnya Dharma. Mohon maaf ya Sufei dan Juni Sece, seandainya internet saya ada gangguan dan suara juga hilang atau putus-putus ya, nanti dialihkan saja supaya tidak membuang-buang waktu ya. Memang ya seperti kita ketahui, apa tujuan kita sebenarnya ikut di barisan insan seci ya. Tadi Supaya Sece juga telah menjelaskan ya, memang yang kita selalu dengar dari apa yang dikatakan di dalam ceramah Master ya, yaitu tujuannya ya memang kita harus bisa memahami, kemudian pada saat kita terjun ke tengah masyarakat ya, kita berkerumun atau berkegiatan dengan
berkumpul ya, seperti Supaya tadi mengatakan tujuh heci ya, bisa berkumpul begitu. Tentunya kan banyak sudut pandang, pola pikir yang berbeda-beda ya. Padahal PIC-nya sudah memberitahu ini seperti ini. Kadang-kadang di luar sana ada beginilah, begitulah ya. Nah itulah jadi kita harus khususnya ya, misalnya diri saya ada kesalahan, kemudian saya ditegur, ya saya harus bisa introspeksi diri. Oh iya, memang saya ini salah ya. Kadang-kadang kita sulit ya untuk menerima teguran atau kesalahan yang telah dilontarkan terhadap diri kita sendiri ya. Nah itulah memang makhluk awam yang masih memiliki sifat ya atau tabiat-tabiat buruk yang sulit untuk dirubah ya. Makanya dengan kita mengikuti Sin Fasyang ya, nanti kita pada saat terjun, pada saat berkegiatan ya, disitulah kita bisa merasakan manfaatnya tuh sebetulnya luar biasa ya. Makanya kenapa Master? Kamu harus kadang-kadang orang ya mau mengejar absensi ya, kamu belum cukup nih untuk naik ke jenjang ini gitu ya, kamu belum persyaratannya belum cukup atau belum gimana gitu kan. Jadi kadang-kadang ya kurang memahami ya, dia tuh cuman ya udah absen, udahlah saya tinggal aja gitu. Kalau dipahami ya, akhirnya kan pada saat terjadi masalah ya, gesekan ya, teguran yang enak atau yang tidak enak, ya kecil atau yang besar ya, itu nanti kita bisa introspeksi diri kita ya, bukannya menyala-nyalakan orang lain. Udahlah saya stop sampai di sini aja. Saya besok udah nggak mau lagi karena saya itu nggak suka ya. Jadi ada perasaan suka dan tidak suka. Nah itulah memang tujuan awalnya ya, memang masing-masing orang beda-beda sih ya. Ada yang benar-benar ya apapun yang terjadi ya, karena saya ingin menapaki jalan ini ya, jalan kebudayaan ini nggak gampang ya. Prosesnya itu sangat panjang. Saya berikrar. Pertama tekad dulu ya. Setelah tekad dipertahankan, kita ikrar. Saya berikrar. Saya bertekad, ya tekad luhur, ikrar agung. Saya ingin menapaki jalan kebudayaan. Saya dari kehidupan ke kehidupan dengan jalan yang panjang ini ya, yang lama ya, saya akan terus mewariskan dharma ya. Jadi jangan bosan ya, tadi juga katakan jangan bosan. Karena kalau bosan, bosan ya tiap hari, nggak jauh dari dharma yang didengerin, nggak jauh dari berbuat baik, nggak jauh dari 6 paramita harus dipraktekkan, nggak jauh dari ucapan, pikiran, perbuatan dan ikrar, nggak jauh dari itu, nggak jauh dari empat kesunyataan mulia ya, 4 jalan mulia itu ya, penderitaan, nggak jauh dari caranya bagaimana melenyapkan penderitaan. Bosen, nah tidak seperti itu ya, justru semakin sering kita mendengar, akhirnya kita akan semakin terinspirasi. Oh iya ya, ternyata saya masih banyak ya tabiat-tabiat buruk saya yang masih ada di dalam batin saya ini. Makanya saya harus rajin-rajin, semakin rajin, semakin sering, semoga saya bisa mengikisnya. Ya, jadi kalau merasa bosen, itu lagi yang didengar, akhirnya berhenti ya. Nah kalau nggak bosen memang panjang ya, ini kita butuh waktu, entah ketidakkekalan kita nih, nafas kita kan, hidup kita ini cuma sebatas tarikan nafas. Kalau kita ada ikrar ya, kehidupan selanjutnya yang akan kita tataki nanti akan bisa kita wariskan dharma yang kehidupan saat ini tuh kita genggam kesempatan baik-baik ya. Nah itulah jadi apa yang kita dengar dari ceramah Master ya, kita yang penuh dengan kebijaksanaan dan welas asih yang begitu luar biasa ya. Nah itu kita bisa terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita
introspeksi diri. Apakah saya sudah tabiat-tabiat buruk saya, keegoisan saya yang dulunya suka marah, kecolek sedikit saja langsung emosi yang membara. Nah, apakah ada manfaatnya saya sering mendengarkan, saya ingin berusaha memahaminya, saya ingin mempraktekannya, apakah ada manfaatnya? Nah, itulah kita harus bisa introspeksi ya. Karena ya itulah, jadi kalau kita menciptakan berkah, ya tidak menumbuhkan jiwa kebijaksanaan, ya itulah jadi kurang bermanfaat. Jadi ya kita harus menciptakan berkah, kebijaksanaan kita juga harus semakin bertumbuh ya. Makanya dikatakan kita harus memiliki ketulusan ya. Jadi kita mendengarkan dharma dengan hati yang tulus. Oh, saya mau belajar, melatih diri saya, mau merubah sifat-sifat buruk saya yang ada. Terus kebenaran ya. Kemudian kita yakin. Nah, dengan ketulusan, kebenaran, keyakinan ya, kita akan bersungguh hati ya. Semoga dengan ikat kebajikan dan dengan 4 sub ini ya, kita bisa nutrisi-nutrisi yang bajik-bajik yang kita selalu terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, bisa mengokohkan ya, bisa mengokohkan akar kebajikan yang kita sedang latih di dalam pelatihan diri ini ya. Itu saja ya Sufei dan Juni Secie yang bisa saya berikan. Kangen ya Sufei dan Juni Secie, kangen Sesiung Seciemen. Baik, Kangen Gunawati Secie. Ya, benar ya Secie ya. Kita harus tidak bosan-bosannya ya setiap hari mendengar Dharma ya Secie. Supaya apa? Supaya akar kita itu kuat ya. Jadi setiap kegiatan ya sama juga di Medan juga ya, setiap kegiatan pasti ada terjadi gesek-gesekan sedikit ya. Tapi itulah gunanya mengapa kita harus memperkuat akar kita ya, Siang Seci ya. Ya ini juga kita sama-sama belajar lah ya untuk memperkuat akar kita supaya apa? Supaya ya kita bisa menghadapi itu semuanya ya. Kan ya Gunawati Seci ya. Baik, ini kemudian ada cendana ya. Cendana Sesiong apa Seci ya? Sesiong ya. Ya betul, Silakan. Secie. Silakan Sesiong. Ya kan, Sufei, karena Sesiong Secie kan, Ya. Jadi kalau nggak salah tadi saya dengar Secie Sufei bilang bahwa ketika kita mendengar kata Buddha akan timbul rasa sukacita ya, begitu ya Secie. Di dalam Ya, jadi Naskah Sutra tadi, ya di dalam ceramah master ada disebutkan seperti demikian, Sesium. Silakan Sesium. ya kalian Secie. Jadi saya teringat ada sebuah kisah ya di zaman Sabuddha. Jadi ada seorang pendana yang sangat luhur ya budinya. Selain itu beliau juga kaya raya. Namanya adalah Anathapindika. Beliau itu adalah pendana untuk kegiatan wihara dan kegiatan Sambuddha beserta murid-muridnya yang budi mulia. Jadi ketika beliau ya pertama kali mendengar kata Buddha dan mengucapkan kata Buddha, itu surga Tawatimsa itu sampai bergetar. Bayangkan Sesiong Secie. Karena saking sukacitanya, jadi alam-alam dewa Tawatimsa itu sampai kaget. Loh siapa ini? Sampai alamnya bergetar. Oh rupanya Anathapindika. Jadi begitu luar biasa sukacita. Jadi sukacita itu adalah kebajikan tersendiri yang sangat luar biasa. Dan itulah pintu untuk supaya kita bisa untuk mencapai kesucian. Jadi setelah Anathapindika mendengar kata Buddha dan ingin bertemu Sang Buddha, beliau itu sampai tidak bisa tidur. Saking gembiranya bolak-balik dan ingin ya segera bertemu dengan Sang Buddha. Jadi sebelum pagi-pagi subuh, beliau memutuskan untuk bertemu Sang Buddha karena nggak bisa tidur juga. Karena belum subuh, tiba-tiba waktu ya sebelumnya timbul keyakinan yang luar biasa, sehingga waktu di pertengahan jalan cahayanya memancarkan dari tubuh ya Anathapindika, bagaikan ada 1000 lampu
saking luar biasa ya keyakinan terhadap Sang Buddha. Muncul cahaya dalam tubuhnya. Ketika lewat di kuburan, tiba-tiba batin Anathapindika timbul rasa ketakutan dan Sisyong Sece. Jadi cahayanya menjadi redup. Kemudian tiba-tiba muncul seorang makhluk ya, makhluk hutan gitu, makhluk halus hutan, bilang dan mendukung Anathapindika, udah kamu jalan terus gitu, nggak usah takut. Ya sayang loh kalau kamu mundur gitu, nggak bertemu dengan Sang Buddha. Jadi batin Anathapindika timbul keyakinan lagi dan tubuhnya memancarkan cahaya lagi, bagaikan 1000 lampu. Dengan keyakinan itu melewati kuburan dan pagi-pagi subuh ketemu dengan Sang Buddha ya. Sang Buddha bilang kepada Anathapindika, ya saya telah menunggu kamu telah lama gitu. Setelah membabarkan Dhamma, Anathapindika mencapai tingkat kesucian pertama. Jadi luar biasa Sisyong Sece. Jika kita timbul semangat, sukacita, itulah pintu untuk mencapai kesucian. Karena Sisyong Ya, Kangen Cendana Sisyong luar biasa ya kisah dari Anathapindika ini ya, kita bisa menjadikannya sebagai teladan dan kita melihat ya sebenarnya apapun yang kita lakukan apabila ada sukacita di dalamnya tentu adalah sangat luar biasa. Mendengar sukacita ini Sisyong Sece, semalam saya malah tidak bisa tidur karena saya merasa sukacita terus. Karena acara vegan cooking competition, saya melihat semua peserta, semua juri, semua hadirin, semua panitia begitu fasih, begitu sukacita. Ya, dari persiapan sampai pelaksanaan itu semua ikut begitu bersukacita sampai selesainya semuanya penuh sukacita sehingga saya terus merasakan sukacita itu sampai saya pulang juga saya terus merasakan ya. Capek sekali, memang badan sangat capek ya, kaki sampai sakit, kita sampai bahkan merong sece sampai GERD-nya kambuh gitu ya, tapi kita penuh sukacita. Semalam itu malah saya tidak bisa tidur, Juni Sece. Iya. Saya merasa saya sudah begitu sukacitanya, harusnya saya capek kan, harusnya kita tidur ya, ternyata tidak, karena terus merasakan sukacita, membayangkan wajah para peserta, membayangkan wajah penonton, membayangkan wajah juri, panitia yang terus tertawa gembira, itu rasanya hati ini senang sekali begitu. Sukacita yang benar-benar begitu memenuhi batin saya sampai susah tidur. Tetapi pagi ini tetap bangun dengan segar walaupun hanya benar-benar tertidur sekian mungkin hanya 3 jam saja ya, 3 atau 4 jam saja. Oke, ini kisah sukacita. Jadi dari sharingnya Cendana Sisyong membuat saya juga ingin menyampaikan ya, sharing tentang sukacita itu seperti apa yang saya rasakan. Jadi moga-moga Sisyong Sece semuanya ya rajin-rajin ya ikut di dalam kegiatan ya. Apalagi sampai kalau bisa menjadi PIC ya atau mengambil tugas tanggung jawab, rasakanlah sukacita itu saat kita dengan bersungguh hati sudah menjalankannya dan kita juga memberikan sukacita kepada orang lain, rasakan rasa sukacita itu. Oke, kanan silakan Juni Sece, tadi ada kayaknya dari Bandung ya, ada raise hand ya. Iya, tapi udah nggak kelihatan namanya ini ya. Tadi ada sih satu sebelum Johannes Sisyong ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ini Johannes Sisyong sebentar ya. Kita umumkan dulu ini pemenang kuis. Oke. Ya, kita umumkan ya Sece pemenang kuisnya. Selamat ya kepada Sisyong Sece yang sudah menjawab dan sudah menjadi pemenang. Yang pertama, Aini Lijaya Sece dari Medan. Kemudian untuk kuis kedua, Yeni Sari Sece dari Bandung. Kemudian kuis ketiga ada Yeni Lukita Sece dari Medan. Kuis keempat ada Haryanto Sisyong dari Medan. Kuis kelima ada Gunawati Sece dari Barat 2. Kemudian yang keenam ada Yeni Chansa Sece dari Barat 1. Selamat kepada para pemenang. Nah, untuk para pemenang kuis, ada yang mau sharing? Kita boleh yuk untuk sharing dulu. Ada Aini Lijaya Sece. Izin ya, Aini Lijaya Sece. Kemudian Yeni Sari Sece dari Bandung. Ada yang mau sharing? Kemudian ada Yeni Lukita Sece dari Medan.
Haryanto Sesyong, Gunawati Secie. Nah, tadi udah sharing ya Secie ya. Kemudian ada Yeni Chansa Secie, Barat 1. Oke. Sambil menunggu ya, mana tahu ada pemenang kuis yang mau sharing, kita ke Johnny Sesyong ya. Halo, Silakan Sesyong. tadi itu pas mau sharing tiba-tiba ada satu daerah wifi-nya tiba-tiba mati nih. Ya, Oke, langsung to the oke. point aja ya. Oke, sebenarnya saya agak tertarik dengan poin kelima ya, yaitu tentang ini sih poin kelimanya tentang apa ya? Ini putar pula bentar ya. Saya buka contekan. Ah, oke. Oke, poin kelima itu tentang persembahan wewangian atau maaf poin keempat ya, nama Buddha tersebar di segala penjuru atau apa. Ya ini sih terlalu kompleks bagi saya kalau untuk menjelaskan. Namun saya coba berusaha menjelaskan apa yang saya pahami ya, yang dikaitkan dengan beberapa teori-teori fisika kuantum seperti LOE, Law of Attraction, NLP, ataupun sebagainya, di mana ini sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan saya. Oke, sebelumnya karena saya dan karena saya semuanya di sini. Oke, di mana poin kelima ini cukup menarik ya. Keempat. Poin keempat ini, jadi begini. Kita sebagai makhluk awam ya, memang sih kita berinteraksi dengan manusia. Dan juga pada saat kita beraktivitas, ada beberapa kejadian-kejadian yang menurut saya itu kejadian nggak terduga-duga yang kita sebut sebagai kebetulan. Kebetulan itu bagaimana? Pokoknya ada beberapa kejadian itu kita nggak duga kok terjadi aja, istilahnya kayak terkonek. Contohnya apa? Misalkan saya mau meeting sama Johnny Sesyong atau saya mau telepon Hok Le Sesyong. Saya kepikiran mau telepon Hok Le Sesyong misalkan. Tiba-tiba Hok Le Sesyong telepon saya. Lalu saya bilang ke Hok Le Sesyong, Hok Le Sesyong nggak ada nggak ya? Syong, gue pengen telepon kamu loh. Iya, gue juga pengen telepon kamu, tapi keduluan kamu duluan. Kenapa? Itu namanya telepati. Itu yang namanya salah satu kebetulan. Ya, itu baru salah satu contoh kecil. Contoh yang tak terduga itu yang kita sebut sebagai mukjizat atau keajaiban atau kita sebut miracle. Can be happen? Jawabannya can be happen. Can be happen-nya itu bagaimana can be happen-nya? Can be happen itu ya. Jadi begini. Can be happen itu dikarenakan ada intervensi semesta atau kalau dalam bahasa Dharma itu intervensi dari Dharma. Langkong Kwijina. Kasih bantu kamu intervensi. Jadi terjadilah kebetulan-kebetulan yang tidak bisa kita duga-duga. Bantuan yang tidak terduga. Kayak gitu. Kalau kita seiring dengan karma baik ada, ya Kwijinya ada. Tapi kalau seiring dengan karma buruk ada, ya sui xiao lo langkong sui xiao lo langkong xiao jin lo. Ya karma buruk ada ya sial mulu kayak gitu. Ada aja kejadian-kejadian yang diganggu setan kayak gitu, maaf ya, diganggu setan sehingga kita udah usaha tapi kok nggak jalan-jalan, ternyata diganggu xiao jin atau setan pun diganggu. Dan it can be happen. Yes, can be happen. Bagaimana kita? Ya tentu kita mau milih dong. Pilihnya diikuti Kwijin kan, nggak mau diganggu setan kan. Ada caranya nggak? Sebenarnya ada caranya. Caranya itu bagaimana? Kalau kita menjaga vibrasi energi kita. Vibrasi energi kita itu bagaimana? Vibrasi aura kita itu bagaimana? Kalau saja kita mengurangi fun-now saja, kita berusaha mengurangi fun-now, melatih diri untuk mengurangi fun-now, diiringi dengan rajin berdoa, diiringi dengan membuat tekad yang luhur, tekad yang baik, motivasi yang baik. Begitu pikiran kita baik, itu energinya terpancar. Energinya begitu terpancar, maka tersinkron dengan Kwijin. Kayak gitu. Saya sebutnya Kwijin. Nah, Kwijin itu
akan membantu kita. Seperti itu kira-kira. Contohnya apa? Contohnya ini cukup menarik. Saya mendapatkan satu sesium cerita ke saya. Ceritanya cukup menarik. Ini baru jadi APL dan rencana mau hajar komite tahun depan. Sorry, jangan bilang hajar. Ambil komite tahun depan. Karena memang jadi APL-nya Maret kemarin, minimal November 2025. Dia cerita ke saya seperti ini. Cerita ke saya sih di WA oleh ketua Seli saya nih, di WA-nya, itu training for Irwan wajib hadir ya, jangan ke skip ya, kalau ke skip nggak bisa naik komite tahun depan. Dia galau dan cerita ke saya. Ya tentu saya nggak dapat apa-apa. Tapi waktu dia menariknya, dia tuh cerita sebenarnya, saya sempat seminggu galau. Bahkan ke bawah sampai tidur. Nah, mungkin orang itu punya vibrasi yang bagus atau gimana. Vibrasi yang bagus atau gimana. Kan dia kan bawa galau, nggak bisa ikut training yang nanti September nanti ya, buat apa ya, karena salah satu syarat mutlak ya syarat mutlak ya. Dia nggak bisa ikut training, galau, ke bawah sampai tidur. Tahu nggak balasannya apa? Mungkin karena Kuijinnya tiba-tiba bantu, dibalas dan bukan mimpi galau trainingnya, yang ada mimpi master, mimpi sangren. Mimpi sangrennya gimana? Oh, mimpi sangrennya waktu itu seperti ini. Dia menghadap sangren, duduk di kursi kerajaan, dan tiba-tiba sangren memberikan satu paket nasi beras instan. Nasi beras instan, di mana nasi beras instan tersebut diberikan. Tahu nggak reaksi yang si relawan itu dalam mimpi? Dia ngomong, baik, saya berikan beras instan ini atau nasi instan ini kepada yang membutuhkan. Artinya apa sih? Saya sempat mikir-mikir, nih mimpi ini menarik ini maksudnya apa nih? Ternyata orang itu sih, ya sempat diskusi juga kemarin ya sama beberapa relawan, petunjuknya apa? Ya kita sebut wangsit. Kalau ada niat baik, seiring dengan mengurangi fanau kita, auranya itu akan semakin bagus, maka dewa-dewa akan datang membantu, Kuijin akan membantu. Sehingga, ya memang sih harus belajar untuk keyakinan dan sedikit lempang saja. Sedikit lempang, sedikit berserah, ntar semesta akan membantu, akan kasih jalan keluar terhadap setiap permasalahan yang kamu hadapi. Dan juga orang itu sih ya memang ada fanaunya, tapi berusaha dan mengurangi fanau cukup signifikan, dan juga dilihat juga ya udah mulai degut aura ya. Dia juga cerita ke saya juga, wah akhir ini saya punya beberapa kejutan-kejutan yang saya nggak terduga. Ya kalau dipikir-pikir juga karena ini sih, karena intervensi dari Kuijin, dewa-dewa, karena dengan persembahan yang tulus, karena berbuat baik secara tulus dan juga berkegiatan tulus dengan intensi yang tulus, ditambah lagi dengan nilai kesadaran. Ya, saya juga gontok-gontokkan itu adalah nilai kesadaran, itu adalah skala Hawkins. Skala Hawkins-nya itu lumayan, makanya dia bisa dapat bantuan dari semesta atau bantuan Kuijin itu, waduh gila-gilaan sekali. Mungkin skala Hawkins-nya udah 100 itu kayaknya skala Hawkins-nya itu. Skala Hawkins itu bisa dicek di Google ya. Itu Hawkins itu adalah seorang psikiater, dokter psikiater. Itu wah luar biasa, skala kesadarannya tinggi sekali. Seperti itu. Nah, saya akan jelaskan juga tambahan juga bagaimana bisa menaikkan skala Hawkins kita. Salah satunya itu mengurangi kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya bagaimana? Salah satunya itu adalah jangan judgement sembarangan. Melihat informasi apapun kita jangan langsung judgement. Kenapa? Kalau kita judgement atau menghakimi, itu ego kita keluar. Tapi belajarlah mengerti. Mengerti dulu dalam luar, baru kita menyimpulkan. Ya, ini terkait juga, teringat juga survei Seceh ngomong ya. Survei Seceh ngomong vegan safe ya. Vegan safe.
Saya sebagai penonton merangkap logistik. Ini yang saya dapat belajar juga. Jujur aja, kalau saya dengar komentar dari penonton, saya nggak akan percaya. Why? Nggak testing, cuma nonton, cuma lihat dari, wah resep A itu, wah enak nih, resep B itu enak nih, resep C itu enak nih, resep D itu enak ini. Ya saya tanya, kamu nilai dari mana? Jadi penonton, ya elah ya. Ya, tapi ini kemarin cuma fun-fun saja ya, sudahlah ya, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Ya ini cuma fun-fun saja ya, nggak apa-apa, seperti itu. Tapi penilaiannya nggak akan valid. Kenapa? Yang bisa nilai itu, dan juga yang paling official itu ya tentu juri dong. Wong jurinya makan, udah sempat ngetes seperti itu, udah sempat nyicip, ya barulah omongan dia baru bisa dipercaya. Apalagi jurinya juga punya jam terbang sendiri, seperti itu, jam terbang terhadap masakan vegan. Seperti itu kira-kira. Ini baru contoh dari masakan vegan. Belum lagi kasus lain-lain, kalau misalkan ada orang ada masalah atau orang dari apa, kita jangan menggunakan pandangan kita atau pengetahuan kita, apalagi pengetahuan kita minim untuk menilai orang. Tapi kita cobalah untuk berusaha mengerti dulu dari sisinya. Contohnya dari makanan. Oke lah, mungkin kita cuma bisa melihat ya, nggak dikasih kesempatan testingnya. Ya, it's okay, itu kebijakan dari panitianya. Tapi bagus ya, bagus ya. Saya sangat, I feel wonderful. Tapi kalau di luar dari ini contohnya sama. Kalau misalkan kita melihat satu kasus, kalau memang kita mengerti, ya oke, nggak apa-apa, kita boleh kasih komentar, kita boleh kasih pandangan. Tapi kalau misalkan kita tidak mengerti, ya kalau apalagi orangnya down, ya kita jangan berkomentar. Seperti itu. Kalau yang kemarin karena lagi sukacita mau komen, ya silahkan komen saja lah. Seperti itulah kira-kira jadi penonton. Cuman ya memang sih lebih valid kalau kita ngetes seperti itu. Tapi kita nggak ada kesempatan icip, ya nggak apa-apa lah ya. Bisa nonton, wah seru-seruan seperti itu, acaranya luar biasa. Kira-kira seperti itu ya, sesimpel yang mau saya sharekan ya. Jadi salah satu untuk menjaga vibrasi kita yaitu kita jangan sembarangan ngomong. Ya, dapatkan dulu informasi selengkap-selengkapnya baru kita kesimpulkan. Jangan terima informasi setengah, contohnya cuma lihat aja langsung kita simpulkan, kan datanya mana lengkap kayak gitu ya. Tes dulu lah baru bisa ngomong. Coba dulu baru ngomong. Rasakan dulu baru boleh ngomong. Kalau nggak merasakan, kalau nggak apa kamu langsung ngomong, itu jadi sok tahu alias sotoy. Sotoy itu menurunkan vibrasi. Kira-kira seperti itu kira-kira ya. Maaf, sotoy itu adalah bahasa gaul, artinya sok tahu. Seperti itu kira-kira yang bisa saya sharekan ya. Dan touch ya, tolong disempurnakan kalau bisa disempurnakan ya. Salam kebijaksanaan. Kepanjangan nih ngomongnya. Baik, Kan Johannes Sesyong. Wah, seru ya semalam lombanya ya Sesyong ya. Nah, dari Sesyong Jangkawijaya Sesyong tadi bisa kita belajar juga ya, coba mengurangi kebiasaan buruk. Salah satunya adalah untuk jangan menghakimi sendiri ya. Kemudian belajar untuk mengerti dengan niat baik dan mengurangi pikiran negatif dan belajar menerima. Mudah-mudahan alam semesta juga akan mendukung ya. Nanti kuijinya juga akan datang ya, Sesyong ya, begitu ya. Baik. Di sini ada lagi Chong Jufang Sejie ya, yang raise hand. Silakan Sejie untuk sharing. Pagi Sesyong Sejie. Pagi. Tadi siapa ya Sejie, siapa yang ini sebelum Sesyong ya, katanya apa dengan kita sering mendengarkan Dharma kan mesti ini ya kita melaksanakan gitu. Tadinya saya juga kan nggak ngerti gitu kan syarat APL itu mesti terkumpul berapa apa anak ayam udah gitu terus mendengarkan sharing Dharma gini. Terus satu lagi kan kegiatan gitu. Nah, pas waktu itu saya dengar, oh iya juga ya, kalau semua relawan maksudnya menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, kayaknya tuh mereka lebih ini ya,
menjiwai gitu, maksudnya jadi relawan tuh nggak seukur cuma datang atau apa. Makasih banyak setiap kali ini, dan juga Master benar-benar hebat gitu, bisa udah memikirkan ini untuk apa gitu. Udah gitu aja kan, maaf kalau ada yang ini kurang sisi kan. Ya, baik. Kan En ya, Jepang Secie. Nah, ini tadi yang jawab kuis, ada yang mau sharing? Kita kasih kesempatan untuk menjawab kuis tadi. Ya, belum ada ya. Baik, kita ke Linda Secie. Silakan Secie. Linda Secie. pagi, Yunis 师姐，苏菲师姐，早安呀。感恩上人开始pagi semua sesiang 师姐。Sebelum saya tuh ada lagi ya yang raise hand. Madiono Susyong ya? Iya, Siapa duluan ya tadi ya? Madiono Susyong dulu? atau gimana? Ya, mau serah aja. Oke. Silakan. Oke, kayaknya Susyong dulu tadi ya, baru Linda Secie ya. Oke, silakan Susyong. Jadi siapa dulu nih? Madiono Susyong dulu. Ya, boleh ditampilkan yang 5 ya, tadi ringkasan 5. Tadi saya bisa. Poin yang kelima maksudnya. Ya, poin kelima tadi kalau tidak salah belum Ya, dijelaskan. yang poin kelima ya. Susyong boleh sharing. Ya, boleh sering yang di poin kelima. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya akan coba sharing apa yang saya pahami tentang poin kelima ini. Pada prinsipnya di sini dijelaskan pertamanya adalah tentang persembahan oleh para dewa ya. Nah, saya lanjut saja yang paling bawahnya itu bahwa di sini ada keterangan bahwa di ringkasan ya, maksud saya adalah bahwa para bodhisattva melalui penerapan kendaraan besar memberikan persembahan dharma dan memberikan manfaat. Menggambarkan bodhisattva melakukan jalan besar, membangkitkan ikrar agung, kemudian tekun menjalankan penerapan pembinaan diri dan juga mempraktekkan dengan tindakan nyata, memberikan persembahan dharma, memberikan manfaat kepada orang banyak. Ini adalah syair dari Maitreya, kemudian syair selanjutnya sebagai kesimpulan kalau semua bersuka cita. Nah, ini yang saya pahami begini ya, mungkin pada prinsipnya kalau saya lihat tadi nyambung juga dengan yang poin keempat. Di poin keempat itu dijelaskan bahwa begitu mendengar nama Buddha, hati akan timbul kebaikan dan sukacita. Inilah yang memberikan manfaat pada semua makhluk. Nah, jadi sebenarnya awalnya juga ada terkait dengan ini. Jadi praktek bodhisattva sendiri sebenarnya praktek yang bukan kemudian tiba-tiba ya. Kita perlu kebajikan-kebajikan yang cukup. Ya contoh saja tadi di poin keempat itu, ada orang yang istilahnya di samping itu, kalau mendengar nama Buddha biasa aja. Tapi ada juga orang yang ketika mendengar nama Buddha saja sudah langsung klik ya. Oleh karena itu muncul kebaikan dan sukacita. Nah ini artinya orang-orang yang seperti ini setidaknya kalau dalam agama Buddha berarti sudah memiliki jalinan jodoh, artinya dia sudah memiliki jalinan jodoh dengan Buddha, bahwa paling tidak ini klik, ada klik dengan ajaran Buddha. Karena menurut ajaran Buddha juga bahwa untuk klik dengan ajaran Buddha itu tidak semua orang bisa gitu. Perlu kebajikan-kebajikan yang cukup, itu baru klik doang ya, belum melaksanakan lebih jauh lagi. Nah, oleh karena itu, dari titik awal ini ada jalanan jodoh, maka kita bisa lanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu bahwa para bodhisattva melalui penerapan kendaraan besar memberikan persembahan dharma dan memberikan manfaat. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa di dalam agama Buddha sebenarnya kan satu ya, semua kalau Buddha historis mengacu kepada Buddha Sakyamuni, Buddha Gautama ya. Jadi kalau Buddha historis semua mengacu situ. Kemudian meskipun selanjutnya ada perbedaan mazhab, yaitu ada kendaraan besar, kendaraan kecil, yaitu Mahayana dan Hinayana, atau yang sebenarnya lebih disukai dengan istilah kalau yang sekarang Theravada, itu tidak ada masalah. Semua adalah jalan Buddha yang mengarah pada pencapaian kesucian, yang pada prinsipnya jalan Buddha ini adalah menempuh jalan yang sama. Dengan cara apa? Bukan dengan cara misalnya meminta kepada makhluk
supranatural dan sebagainya, tapi sama, yaitu dengan melatih diri, kemudian membersihkan batin, membersihkan noda-noda batin sampai habis, sampai ke akar-akarnya, ya, sampai ke anusaya yang istilahnya yang benar-benar paling dalam pun sampai habis. Jadi prosesnya sama. Jadi kalau masalah kendaraan besar, kendaraan kecil, Mahayana, Hinayana, Theravada, itu hanyalah pilihan. Pilihan-pilihan kita dalam ujungnya menurut penjelasan yang ada di sini kan semua adalah ingin mencapai pencerahan. Pencerahan yang dia maksud di sini tentu saja kalau di dalam kendaraan besar adalah sampai Anuttara Samyak Sambodhi atau sama Sambuddha. Nah, dalam hal ini saya melihat ada langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan. Artinya kita sebagai umat awam ini sebenarnya di dalam sutra-sutra yang disampaikan Master ini adalah diarahkan ya pada akhirnya meskipun entah kehidupan keberapa kali, entah kehidupan yang mungkin keberapa ribu kali, setidaknya kita sudah mendekati jalan itu, mempraktekkan jalan itu, entah itu kendaraan besar ataupun kecil ya. Kalau kita memilih jalan menggunakan kendaraan besar, berarti kita mempraktekkan jalan bodhisattva. Dengan cara demikian, maka berarti kita harus melakukan pelatihan-pelatihan diri yang benar-benar ke dalam dan keluar itu dengan baik ya. Pelatihan ke dalam ini kan kalau di dalam poin kelima itu, misalnya yang saya pahami adalah dengan cara setelah ada tekad, setelah ada klik dengan ajaran Buddha, ketika mendengar nama Buddha udah klik, muncul sukacita di dalam batin, maka kemudian muncul tekad, kemudian kalau di dalam jalan Bodhisattva, berarti kita mulai memahami ikrar dari Bodhisattva apa saja. Setidaknya ada 4 ikrar Bodhisattva yang kita tahu ya. Kita tahu bahwa ikrar Bodhisattva itu salah satunya adalah ingin menyelamatkan semua makhluk. Nah, ini juga merupakan pemahaman Dharma. Pemahaman Dharma pada prinsipnya adalah pelatihan kita ke dalam supaya kita bisa nanti ketika menjalankan praktek itu terarah, terukur, dan juga memang endingnya adalah kebijaksanaan. Artinya karena dalam proses menjalankan Dharma ini tidaklah mudah gitu loh. Oleh karena itu di dalam penjelasan Master juga, dalam menjalankan nanti itu juga harus menerapkan namanya prayoga, urut-urutannya. Prayoga itu penerapan ya. Mulai dari Dharma untuk kehangatan, antusiasme dulu, harus ada ketertarikan. Kemudian juga ada Dharma ada titik puncak, artinya mulai mengamalkan sesuai dengan istilahnya kita sekarang keahliannya apa, atau tingkat kebijaksanaan kita dan kemudian niat kita seperti apa saat ini. Dan ternyata karena proses-proses ini pun dalam mengamalkan pun tidak mudah, maka perlu yang namanya dharma kesabaran, sehingga nanti endingnya adalah kita mencapai dharma duniawi tertinggi ya. Artinya tahapan-tahapan yang sebenarnya harus ada di setiap langkah. Artinya seandainya kita lihat bahwa di dalam ajaran Bodhisattva kita untuk mencapai tingkat pencerahan itu kan harus istilahnya harus benar-benar mempraktekkan paramita, maka setiap paramita itu setidaknya kita harus berjuang dengan empat penerapan ini. Setiap paramita harus benar-benar ada antusias dulu, kemudian harus mengamalkan dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini pada prinsipnya yang saya pahami tentang poin ke-5 ini yang tadi belum dijelaskan bahwa sebenarnya ada pelatihan ke dalam dan keluar. Pelatihan ke dalam tadi salah satunya adalah berikrar, menjalin jodoh, termasuk juga dengan membabarkan dharma, memuji sifat luhur Buddha dan Sangha atau Pasamuan ini bisa melalui meditasi juga, yaitu kalau di dalam meditasi salah satu melalui samatha itu salah satunya adalah meditasi dengan objek-objek yang pujian seperti kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian juga kita juga selain yang ke dalam tadi, maka sebenarnya pelatihan keluarnya itu melalui tindakan nyata. Dan ketika melakukan tindakan nyata, maka yang diperlukan di sini adalah juga endingnya harus ada sukacita ya. Sukacita di sini, maka apa yang sebenarnya yang dimaksud sukacita? Karena sukacita ini bisa benar bisa keliru gitu. Sukacita bisa afiliasi juga dengan keserakahan. Jangan salah ketika nafsu kita naik juga kadang-kadang bisa keserakahan naik juga ada sukacita. Maka yang dimaksud sukacita di sini adalah sukacita yang disertai dengan nyana atau pengetahuan atau kebijaksanaan. Sukacita yang disertai dengan pemahaman dan pikiran yang benar, itu nyana atau pengetahuan dan kebijaksanaan. Bukan sukacita di dalam aku salah kama kan juga ada poin cita-cita yang istilahnya sukacita juga ya, perasaan senang ya. Tapi yang dimaksud di sini tentunya adalah
sukacita yang benar-benar disertai dengan kebijaksanaan. Unsur kebijaksanaan di dalam Jalan Mulia Bros 8 itu terdiri atas pemahaman dan juga pikiran yang benar. Lebih bagus lagi kalau memang praktek nyata dalam hal sukacita ini juga dilakukan secara spontan, dan juga kualitasnya yang terbaik adalah ketika kita secara spontan melakukan kebajikan atau mempraktekkan jalan bodhisattva, menolong makhluk lain dengan misalnya diseje dalam memberikan bantuan-bantuan kepada mereka yang membutuhkan, itu benar-benar menjaga yang namanya kualitas kebajikan, kualitas sukacita kita, yaitu pada saat dan setelah memberikan bantuan. Ini perlu juga disampaikan di dalam misalnya Abhidharma itu dijelaskan bahwa kualitas-kualitas kebajikan kita itu ada 4 macam setidaknya. Yang paling bagus tentunya adalah kualitas sukacita atau kualitas kebajikan yang pada saat dilakukan dan setelahnya itu tidak menimbulkan penyesalan sama sekali. Pada saat melakukan suka masih oke, maksudnya masih benar-benar kokoh ininya ya, niatnya, dan kemudian tidak ada keraguan sama sekali, kemudian juga sukacita muncul. Setelah berapa lama pun sampai itu lupa pun masih benar-benar istilahnya tadi adalah istilahnya apa tadi? Di situ bahwa ada kualitas-kualitas yang tinggi tadi itu. Jadi kalau misalnya kita memberikan dengan istilahnya pada saat memberikan kita ada perasaan misalnya senang dan tidak ada penyalahan dan seterusnya, itu juga muncul perasaan itu, maka berarti itu kualitas kebajikan kita paling bagus. Yang nomor 2 kurang bagus misalnya adalah kita senang tapi setelah mungkin 1 jam 2 jam ketika setelah berbuat ada penyesalan gitu loh. Dan yang ketiga demikian juga ada poin-poinnya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah berarti mari kita sama-sama untuk melatih dengan kebajikan-kebajikan kita dengan penuh sukacita, di mana pada saat melakukan dan setelah melakukan suatu kebajikan benar-benar tidak ada penyesalan, benar-benar setelah itu ya sudah, berarti kita benar-benar ikhlas setulus hati, sepenuh hati melaksanakan itu semua. Demikian, maka kalau kita dengan melakukan itu, maka kemungkinan akan tujuan kita dalam jangka panjang akan tercapai sampai yang paling tinggi, yaitu pencerahan. Demikian, terima kasih semuanya. Ya, Ya, demikian. Ya. baik, Kan-en, Madiono, Susyong. Wah, luar biasa ajaran apanya ya, penjelasannya ya, Susyong ya. Jadi untuk ini pun kita harus klik dulu ya, untuk bisa sukacita ya, mendengar ajaran dari Buddha itu kita harus klik dulu baru bisa sukacita ya. Yang tadi saya Iya, dapat jadi itu ya. jadi awalnya harus ada jalinan. klik dulu. Ya, Kalau jadi enggak nggak itu mungkin kita mau mendengarkan aja, belum nggak mau juga benar. gitu. Jadi Iya, bisa ya. sukacita itu juga jalinan jodoh ya, Susyong Ya, ya. Kan jalinan ya, jodoh Susyong awalnya ya. dari jalan jodoh. Luar biasa sekali. Ya, ini tadi Linda Suci, kita kasih waktu sedikit ya untuk Linda Suci ya. Oke, Kak En, Kak En Juni Suci. Nah, Kan Suci. Oke, saya sharing dikit nih. Jadi hari ini materinya adalah memberi manfaat pada para makhluk dengan perbuatan baik yang tak terhingga. Jadi kita sebagai manusia kita tidak bisa untuk menghindari ya sebagai manusia yang bersosialisasi. Jadi manusia tidak bisa hidup tanpa sendiri. Ya, kita membutuhkan bantuan dari sesama, saling bergantungan dan juga tidak bisa dapat dipisahkan. Ya, dari berbagai kebutuhan hidup sebagai sesama manusia. Oleh karena itu, kita diharuskan dengan berbuat kebaikan di antara sesama makhluk. Jadi, seperti tadi ya, saya mendengarkan Sufi Suci tadi bilang, begitu banyak Hesin ya, 7 Hesin bisa bergabung bersama, ya, juga bisa untuk menjalin jodoh ya, yang baik ya. Gimana juga wujudkan suatu memperkuatkan hubungan sosial ya, saling peduli ya. Jadi bisa untuk saling memberi satu sama lainnya dan juga pada para makhluk yang begitu banyak ya dengan perbuatan baik yang tak terhingga. Jadi saya mendengarkannya juga bersukacita ya. Kita melihat tiap pagi mendengarkan drama master ya, juga merasa sangat bersukacita karena ada sebab-sebabnya ya. Master bisa memiliki kekuatan untuk membabarkan dharma yang berbeda dengan setiap harinya ya. Materinya tidak sama.
ya. Tetapi itu adalah suatu tujuan dan maksud dari ajaran Buddha, ya. Jadi kita melihat Dharma, ya, mendengarkan praktek, ya, cici, ya, dengan tidak sengaja juga sudah ya menanamkan akar kebajikan untuk bisa bergabung, ya, ikut juga peduli ke tengah orang banyak. Dapat juga memberi kesempatan untuk kita menerapkan pembinaan diri kita ke dalam, ya. Tanpa pembinaan diri yang di dalam tidak mungkin ya bisa bertahan selama-lamanya. Juga kita bisa untuk mengamankan pada diri kita, ya, di mana kita bisa juga ya dapat berubah menjadi sukacita kita ya dalam praktek dharma, ya, dalam ketengah orang banyak, ya. Jadi benar-benar kita harus mempraktikkan 6 paramita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi kita semua semua orang memiliki kesempatan datang ke dunia ini, ya. Saya percaya ya Susyong Suci, kita masing-masing mendapatkan suatu tugas yang di dunia ini, yaitu adalah melakukan kebaikan dalam kehidupan kita akan terasa lebih bahagia dan bersukacita, ya. Jadi apa yang kita berbuat saat ini akan berbuahkan pada masa yang akan datang, ya. Kalian semua Susyong Suci. Baik, cảm ơn Linda Sucie, ya. Karena ya kita semua harus bersukacita lah ya dalam mendengarkan Dharma, dalam kegiatan, dalam segala hal. Semoga ya kita percaya dengan sukacita kita bisa lebih membuka hati kita, membuka pikiran kita ya. Kita bisa menjalin jodoh yang baik selalu ya. Kan ya, Susyong Sucie. Ini waktu sudah 9.08. Ya, kita kangen semua kepada yang sharing, kemudian juga yang untuk selamat kepada yang menjawab kuis, kemudian kangen kepada tim Sinfasiang ya. Sufei Sucie, apakah bisa mendengar? Iya, Ya. Sucie. Ya, sangat kangen ya hari ini Susyong Sucie, semuanya sharingnya ya bagus-bagus ya, membuat kita menambah Ya, banyak yang sekali sharing. wawasan ya. Sangat kangen. Kita karena waktu juga tentu semua Susyong Sucie sudah harus kembali beraktivitas ya. Jadi kita tutup di sini ya Sinfasiang pagi ini ya Juni Sucie ya. Ya. Silakan Baik. Juni Sucie memimpin. Kangen Susyong Sucie semua. Oke. Baik, Susyong Sucie, silakan berdiri. Oh ya, maaf ya. Ada kosakata ya hari ini ya. Ya, silakan Xiao Pusa. Kangen. Tidak ada suara ya, host. Tiang bendera berhias的工商人开始，感恩这个是国，定寺庙莲华，熏法香会Kosakata Shinfasyang Bab 17 Perbedaan Jasa Kebajikan Episode 1573 Memberi manfaat pada para makhluk dengan perbuatan baik yang tak terhingga. Keyong menyanyi, Yin Shi membaca syair, Ting Jian terbaik terunggul, Tu Yi satu-satunya, Tu Yue luar biasa cemerlang, Pao Zuang tiang bendera berhias permata. Fanan Shukushukuo, 早上好.
Siang Pusa, ya, Sesiong Sejie kita tutup ya. Sinfas yang pagi ini. Silakan berdiri Sesiong Sejie. Silakan beranjali. Mari kita memberi penghormatan kepada Buddha dan Master. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Ya, kan Sesiong Sejie yang sudah setia mendengar Sinfasyang setiap pagi. Kan kepada tim Sinfasyang. Kan Supaya Sejie minta baju saya. Kan Majun dan Kan Sesiong Sejie. Kaca. Kan semuanya ya yang sudah menjawab quiz, kemudian juga yang sudah sharing. Kan semuanya, sampai jumpa besok. Ya, kanan Sesiong Sejie semua, sampai berjumpa besok pagi ya. Kanan ya, Juni Sejie ya. Kan Supaya Sejie. Jadi Suci, karena Supaya Suci. Kan Dari mana sih kok ini dari ya kan masih lewat sini.